Nah, salah satu yang sering dilupakan dalam keluarga Kristen adalah kedewasaan emosi. Nah, kedewasaan emosi ini ditandai dengan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan. Saya setuju bahwa dengan Pak Daud tadi katakan bahwa anak buat saya harus menjadi jembatan yang menghubungi dua sudut, dua daerah. Berbeda ini ya. Menjembatani jurang yang ada. Nomor satu, jurang antara orang tua dan Tuhan tentu saja. Ya. Konfliknya ini sudah melebar, anak pro kiri kanan ini. Nah, ini sekarang kita melibatkan anak ini, Pak. Tuh, anak bisa menjadi korban, anak bisa juga memanasi, anak juga bisa mendamaikan. Shalom saudara yang kasih Tuhan semuanya, kita dalam acara Best Talk. Saat ini ada dua narasumber, saya sendiri Pendeta Franky Mokar, Master Teologi. Di samping saya adalah Pendeta Doni Tatimu, MPM. Dan juga ada Pendeta Daud Darmadi, Doktor Teologi. Nah puji Tuhan di sini kita melihat ada sesuatu topik yang akan kita bahas. Dan ini akan menjadi berkat bagi semuanya. Yaitu kita akan melihat di masa pandemi ini loh. Bukan hanya masalah keuangan, ternyata ada juga masa pertengkaran rumah tangga sampai perceraian, anak sampai ya, frustasi dan sebagainya. Nah kita mulai dulu dengan satu kisah yaitu seorang yang paling kaya di Amerika. Ya nomor satu kadang nomor dua. Siapa itu? Jeff Bezos. Bagaimana dia punya kekayaan 139 miliar dolar. Orang kaya itu. Tetapi toh akhirnya cerai pada masa pandemi ini. Dan dia punya istri mendapatkan 25%, 38 miliar dolar. Nah, kata-katanya mungkin ada perempuan lain. Lauren seorang pilot dan sebagainya. Tapi itu pun apapun alasannya. Tapi ini yang pasti adalah orang yang paling kaya, terkenal, kurang apa. Kok bisa sampai bercerai. Dan ini bisa berdampak karena saya tanya sama anak-anak muda juga. Wah itu kok dicerai. Dan ini juga orang Kristen yang berkata begini, itu sudah biasa di sana Pak. Yang kita takutkan ini akan menjadi satu kebiasaan. Oleh sebab itu saya akan bertanya kepada kedua narasumber kita ini. Di masa pandemi seperti ini, ya orang banyak tinggal di rumah, mungkin makanan tidak ditaruh di tempatnya, mungkin kurang rapi, mungkin suami tidak kerja Pak, atau mungkin tidur-tidur, atau mungkin juga dipecat, timbullah pertengkaran rumah tangga. Lah bagaimana cara mengatasi untuk meminimalkan itu sendiri? Mungkin ada salah satu dari Bapak bisa memberi pandangan, tips-tipsnya yang bagus lah. Ya, saya coba duluan Pak. Ya silakan. Saya tertarik dengan Amos 3 ayat 3 dan ini menjadi ayat pernikahan bagi banyak orang. Bahwa dapatkah dua orang dapat berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat. Saya percaya bahwa ketika seseorang menikah, nilai-nilai bersama itu, prinsip bersama itu harus tetap ada. Bagaimana mereka punya visi dan tujuan bersama, keyakinan bersama. Itu sebabnya Paulus kan mengingatkan, janganlah kamu jadi pasangan yang tidak seimbang. Dan buat saya bukan hanya iman saja itu masuk, tetapi yang kedua adalah keseimbangan dalam berpikir, keseimbangan dalam nilai hidup, prinsip hidup itu harus ada supaya konflik itu tadi dapat diminimalisasi. Menurut saya begitu. Tapi ini persoalannya kan tadi saya tertarik dengan Amos 3 ayat 3. Kalau bisakah dua orang berjalan bersama-sama kalau tidak sepakat? Ini persoalannya yang kita lihat Jeff Bezos sama McKinsey ini sudah ini sepakat. Bahkan bisa artinya sepakat. Dan kita juga melihat ini orang-orang Kristen juga sudah sepakat. Tapi toh juga kita alami di Indonesia ini ada juga orang yang masih bercerai. Mungkin ada tip apa supaya menghindari situasi seperti ini. Padahal sudah sepakat ini. Di masa pandemi ini sebenarnya masalah utama dalam keluarga itu adalah kejenuhan dan kebosanan. Sehingga ketika keluarga tidak bisa mengatasi kejenuhan dan kebosanan dalam situasi ini karena setiap hari mungkin bertemu.
Nah, sehingga akan terjadi banyak konflik. Sehingga saya punya dua tip besar yang mungkin bisa dirinci juga nanti. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai kepala keluarga bisa menjadi imam, sebagai istri menjadi penolong, dan anak-anak juga berperan untuk menghormati orang tua. Saya sebut ini sebagai sebuah kehidupan rohani keluarga. Teamwork yang bagus secara Teamwork yang rohani lah ya. Betul, iya betul. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita mengusir kebosanan, kejenuhan dalam keluarga, mulai dengan hal-hal yang kecil. Mungkin secara bersama-sama ya ayah, ibu, papa, mama bersama anak-anak menata rumah. Kalau rumahnya dulu seperti ini ya kan, kemudian dirubah, dimodifikasi, mungkin furniturnya dirubah letaknya, atau mungkin ada aksesoris kecil, bunga yang ditaruh, atau mengganti cat di ruang makan supaya suasananya lebih cair. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya akan membuat suatu penyegaran, suatu perubahan-perubahan kecil yang nanti juga berpengaruh kepada emosi, kejiwaan dari masing-masing anggota keluarga. Nah Mungkin gitu, Pak. itu salah satu tip juga kan. Iya. Tetapi ini juga kita melihat ini, bukan hanya soal tip itu saja. Tetapi ini persoalannya mereka ini di dalam rumah tangga, dulu suami itu kalau pulang terlambat istri itu cemberut. Kok nggak pulang-pulang? Justru sekarang suaminya di rumah tambah masalah ini. Nah kurang lebih kalau selama di masalah dengan pandemi ini mereka tidak kerja atau sibuknya di rumah sering ketemu terus. Untuk menghindari konflik ini mungkin ada beberapa hal lagi mungkin bisa disampaikan kepada kita semua Pak. Mungkin ada? Buat saya mungkin saya masuk ke prinsip saja kalau buat saya, bahwa saya pikir ketika suami mengalami masalah dalam pekerjaan, banyak yang dipecat hari ini, atau bahwa uangnya pulang sekarang kurang juga Pak Fengki, pemotongan gaji 50%, 25% gitu. Kalau dulu ya saya setuju, suami pulang telat, istri cemberut. Sekarang kalau boleh suami pergi terus cari duit kan gitu. Ya. Tapi kalau pergi terus ya dapat duit ini gimana? Nggak dapat duit itu yang susah, cemberut juga. Apalagi masa ini kan pandemi kan alasannya suami kan begini, loh saya mau keluar nggak boleh nih, di lockdown. Ya saya setuju, sebab 80% hasil survei, 80% perceraian dalam rumah tangga itu disebabkan secara langsung dan tidak langsung oleh keuangan dan ekonomi tentu saja. Oleh sebab itu harus dibicarakan bersama ketika suami dipecat atau mengalami sebuah kekurangan. Saya percaya harus ada pembicaraan bersama, ada komunikasi dengan istri bagaimana mereka bisa menanggulangi persoalan tersebut. Jadi suami jangan dibebani sendiri, istri juga tidak jadi menuntut, cari solusi diskusi masing-masing menjadi tahu. Komunikasi adalah salah satu pelekat keindahan rumah tangga buat saya. Saya tertarik Pak dengan kata komunikasi ini. Silakan Jadi, Pak Daud. seseorang sebenarnya menikah itu kan sebuah kedewasaan. Nah salah satu yang sering dilupakan dalam keluarga Kristen adalah kedewasaan emosi. Nah kedewasaan emosi ini ditandai dengan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, selain juga kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, kedewasaan emosi juga ditandai dengan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan nggak disimpan. Soalnya gini ya, Pak Doni sama Pak Fengki, kalau misalnya kita sebagai suami lagi nggak mood ya kan, lagi ada persoalan di kantor, kita mau pulang kerja nggak lepas sepatu langsung Istri langsung bisa marah tuh. Istri bisa marah. Ya kan kita misalnya langsung ngamuk, banting pintu. Istri tidak mengerti dengan gaya komunikasi seperti itu. Jadi tetap harus ada gaya komunikasi secara verbal, diungkapkan secara langsung supaya istri memahami juga perasaan kita. Jadi saya bisa tangkap seperti inilah kurang lebih lah. Jadi kebanyakan manusia itu kan ingin dimengerti. Lupa untuk mengerti yang lainnya. Iya. Lah sehingga terjadilah emosi, sehingga tadi dikatakan suami tidak kerja itu ya jadi akhirnya di persoalan gitu loh. Nah tapi ada juga bagaimana sekarang kalau mereka ini duduk di rumah dan dua-dua tidak kerja ini. Atau dua-dua ini kerja di rumah online, malah timbul lagi pertengkaran. Tidak kerja ribut ya, kerja dua-dua ribut, salah satu kerja, istri kerja, suami tidak kerja, ribut. Nah bagaimana ini mungkin ada tip-tipsnya ini. Ya, buat saya kenapa penyebab keributan itu ya, kalau tidak kerja ya mungkin karena istri lagi marah-marah gitu.
Tapi Nggak ada duit lah ya. Oh iya, nggak ada duit. Tapi kalau dua-dua kerja terus ribut, ya mungkin karena gesekan-gesekan dalam pekerjaan. Saya setuju, saya suka dengan kalimat Pak Fengki tadi, bahwa saya juga menggunakan kalimat yang sama. Kita terlalu sibuk minta untuk dimengerti orang, dan tidak pernah belajar mau mengerti orang. Ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mau tidak mau harus diakui. Perbedaan itu ada, dan salah satu perbedaan itulah penyebab kenapa terjadi gesekan-gesekan itu sendiri. Misalnya laki-laki ketika punya masalah biasanya cenderung diam dan berpikir. Wanita kalau punya masalah cenderung bicara, dia menggunakan unek-uneknya. Nah kalau begitu biasanya wanita nuntut, ini gimana ini Pak, gimana? Laki-laki diam mikir. Bagi wanita Harus jawaban cepet nih. Pokoknya jawab dulu, tapi laki-laki aku mikir dulu. Nah itu kan seringkali mungkin apakah perbedaan-perbedaan itukah yang menimbulkan gesekan? Kalau iya, ya kembali lagi ke tadi, kita harus saling mengkomunikasi. Bukan hanya minta untuk dimengerti, tetapi belajar untuk mengerti. Tapi ada tipe suami Pak ya, bukan berpikir, diem tapi tidak mau mikir, ini ada yang begitu kan. Nah mungkin Pak Daud bisa membantu ini pandangan ini. Lebih dominan dalam pikiran. Anggap aja si laki-laki ini jadi malas lah Pak, mungkin begitulah ya. Tapi tetap laki-laki harus punya inisiatif ya, karena seorang kepala keluarga harus punya inisiatif. Kemudian juga punya satu inspirasi-inspirasi yang baru di dalam keluarga itu. Sebenarnya dimulai dengan apa? Begini, pembagian jam kerja itu penting juga dalam rumah. Karena kadang-kadang kita karena kerja di rumah, jadi kayak sepertinya tidak ada batasan jam. Pagi hari, nanti aja deh jam 10. Udah jam 10, nanti aja deh jam 11. Akhirnya seolah-olah jam kerja itu menjadi 24 jam. Itu karena rumahnya sendiri, karena bukan rumahnya kantor. Sendiri, iya. Nah sehingga suami kerja, istri kerja, tentu kita juga harus tetap disiplin pada waktu di kantor. Biasanya kita jam kerja mulai jam 8 sampai jam 14 atau 15 sore, ya tetap kita ikuti jam itu. Setelah lewat itu semua pekerjaan ditaruh, laptopnya ditaruh, kertasnya disimpan, kemudian mulai melakukan aktivitas lagi sehari-hari seperti biasanya. Oke, sekarang kita melihat seandainya ini sudah terjadi konflik. Nah bagaimana sekarang cara penjagaan? Tadi kan untuk mencegah supaya nggak terjadi. Nah sekarang ini sudah terjadi nih, terjadi konflik ini. Wah terus akhirnya berantem, akhirnya ya timbulnya kalau terus-terusan kan bercerai gitu loh. Bagaimana sekarang jalan keluarnya kalau sudah terjadi konflik dan bahkan sudah mau cerai lah begitu. Ada ide-ide seperti itu. Ya. Kalau sudah terjadi konflik, tetap jalan keluar pertama harus dikomunikasikan. Ya. Persoalannya dibicarakan karena kita suami dan istri sekalipun sudah lama bersama-sama tetap membutuhkan sebuah komunikasi yang verbal. Jadi persoalannya dibicarakan sehingga nanti istri mengerti apa yang dipikirkan oleh suami, suami mengerti apa yang dirasa oleh istri lewat percakapan secara verbal. Ya mungkin itu yang Tapi ini sudah terjadi konflik ini. Kadang-kadang mereka sudah nggak mau bicara lagi nih. Ada yang memang untuk bicara mereka ada yang mau. konflik toh, tapi masih mau berunding. Nah itu oke berunding. Tapi ada yang nggak mau berunding ini. Sudah saling-saling berkelahi nih. Ya buat saya ketika terjadi seperti itu maka sudah berhenti, itu menutup sebuah jalan keluar. Buat saya adalah ketika konflik terjadi, saya suka dengan perkataan seorang pendeta namanya Larry Crabb. Dia berkata, tanda dari sebuah komunitas yang rohani bukan karena tidak ada konflik. Tapi tanda dari sebuah komunitas rohani adalah bagaimana sikap kita dalam menyelesaikan sebuah konflik. Kalau kita sudah nggak mau menyelesaikan konflik, berarti kita sudah menyerah dengan keadaan. Memang kita sudah bersiap untuk berpisah dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu menurut saya nomor satu, menurut saya pakai Efesus 4 ayat 1-3. Menurut saya nomor satu penyelesaian konflik adalah kita ini harus sadar bahwa saya adalah hamba, kata Paulus itu bagus sekali, prisoner, tawanannya Tuhan. Jadi kita ini bukan tawanan dari keadaan, bukan tawanan dari emosi kita. Kita tidak dikendalikan oleh kemarahan kebencian kita, tidak dikendalikan oleh kesalahan pasangan kita. Tapi kita harus tahu nomor satu kita ini hambanya Tuhan, tawanannya Tuhan. Ikuti kebenarannya Dia. Tentu saja dalam pernikahan Tuhan membenci dan tidak suka dengan perceraian. Oleh sebab itu konflik ketika ada, mari kita selesaikan. Nomor dua buat saya perlu yang namanya kerendahan hati.
Kerendahan hati buat saya dalam konflik adalah kita harus berinisiatif Ya, untuk mengampuni dan meminta mengampuni. maaf kalau kita salah. Kalau Tuhan, menarik hubungan Tuhan dengan manusia Pak Fengki, yang bersalah manusia, tetapi inisiatif pertama untuk terjadi keselamatan pengampunan tidak dimulai dari manusia, Tapi tapi dari dimulai Tuhan. Tuhan. Kalau kita mau jadi sama seperti Tuhan, nah Ya, itu kan kita mesti berani datang dulu lah ya. ajaran Kristus Benar itu. atau salah datang Betul. dulu lah ya. Kita yang harus datang lebih dahulu kan. Matius 5 menarik sekali, Pak Fengki juga pernah ngangkat bahwa ketika kita mau bawa persembahan, dan dia bilang, kalau seandainya ada sesuatu di hati orang lain tentang kamu, bukan tentang saya. Perselisihan lah di ya. saya, tapi di dia. Saya letakkan dulu persembahan, saya berdamai dengan dulu. dia dulu. Jadi kita harus punya inisiator, jadi harus inisiator dari sebuah perdamaian. Ketiga, buat saya Efesus 4 ayat 3 berkata, jadi sabar. Saya harus sabar. Dan yang keempat buat saya adalah kasih. Jadi 4 hal itu mungkin bisa menjadi tip yang baik untuk menyelesaikan sebuah konflik. Ya, itu puji Tuhan. Jadi kalau kita mungkin saya ambil pandangan beginilah. Di dalam rumah tangga itu tidak kerja pun selalu ada konflik. Jadi tadi dikatakan butuh kerendahan hati, butuh kasih dan sebagainya. Tetapi mungkin juga tadi dikatakan mungkin mereka lupa untuk melihat bahwa dalam rumah tangga itu selalu ada konflik. Bagaimana mengelola konflik itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, mungkin ada pandangan dari Pak Daud, mungkin ada meneruskan tip yang lain, silakan. Mungkin agak berbeda sedikit, tetapi ini suatu tambahan. Jadi ketika kita sudah nggak bisa ngomong lagi, suami dan istri sudah ada pintu untuk Mungkin dua-dua nggak mau ngalah nggak ini mau sudah. ngalah, nggak mau merendahkan hati. Jadi kita harus pergi ke seorang konselor, yaitu gembala kita, ya, seorang hamba Tuhan yang dimana kita bergereja. Nah, dengan cara demikian kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada hamba Tuhan untuk kemudian didoakan, diajar, atau paling tidak dengan bercerita, nanti diri sendiri pasti juga akan menerima nasihat. Nah, tentu ini akan ada perubahan-perubahan. Jadi bercerita kepada hamba Tuhan itu masih merupakan suatu solusi yang masih banyak dilakukan dan terbukti bisa mengatasi persoalan-persoalan yang tidak bisa ketemu lagi jawabannya. Ya mungkin dengan adanya diajari pendeta minimal tersalurkan lah Betul, sebagian. ya, tersalurkan. Terus dapat sesuatu gitu ya. Iya. Tetapi ini sekarang kalau kita melihat Pak, konfliknya ini sudah melebar, anak pro kiri kanan ini. Nah ini sekarang kita melibatkan anak ini Pak. Loh, anak bisa menjadi korban, anak bisa juga memanasi, anak juga bisa mendamaikan. Nah dari 3 ini mungkin ada hal-hal untuk pesan kepada anak-anak itu bagaimana. Supaya di dalam konflik ini kalau saya lihat itu minimal mereka diberi bekal. Bahwa konflik itu jangan ikut campur atau jangan memanasi. Tapi bagaimana dia harus bisa mencegah supaya nomor 1 dirinya jangan terluka. Supaya dia bisa mengobati orang tuanya. Ini salah satunya, tapi mungkin bapak-bapak ada yang lebih Kalau pandangannya. sampai misalnya anak membela salah satu, mungkin Ya, ada dari anak sisi membela ini ya. Dan itu sebenarnya produk atau hasil dari pola didikan yang keliru dari orang tua. Kalau sampai itu terjadi, ya, kalau sampai itu terjadi, mungkin itu akibat dari pola didik atau pola asuh orang tua yang mungkin berat sebelah, ya kan, ibu Suka jelekan suaminya atau jelekan istrinya gitu ya. Dia menceritakan persoalannya kepada anaknya. Misalnya dia nggak suka sama suaminya gini, dia bilang Jelek papamu ini. papamu begitu. Nanti ketika papanya misalnya dekat dengan anak perempuan, mamamu begini, mamamu begitu. Saya hanya bisa cerita sama kamu dan seterusnya. Nah, pola-pola seperti ini yang tidak bicarakan bersama dan orang tua yang tidak dewasa seperti ini, itu mengakibatkan anak nanti ketika orang tua konflik, anak bisa membela salah satu. Nah, sekarang bagaimana sikap anak ketika melihat orang tua sedang dalam keadaan konflik? Tetap kita harus mentaati firman, tunduk dan hormatilah orang tua, maksud saya ya. Kita menghormati orang tua. Kita sebagai anak mungkin kurang bisa memahami per detail persoalan dari orang tua kita. Jadi bagian kita, mari kita doakan orang tua kita, doakan keluarga kita supaya kita tetap utuh, tetap jadi anak yang patuh, tunjukkan kehidupan yang baik sebagai seorang anak, mulai nyapu, ngepel, masak, ya hal yang praktis, kemudian juga mulai baca Alkitab dan berdoa. Dengan melihat itu ketika orang konflik,
loh kok anakku rajin ya, kok anakku baik. Nah itu mungkin menjadi suatu teguran tersendiri bagi orang tua. Mungkin kalau Iya, ada kalau saya bahwa ketika terjadi konflik ada jurang pemisah yang antara dua pihak tersebut akan ada jurang pemisah. Saya setuju bahwa dengan Pak Daud tadi katakan bahwa anak buat saya harus menjadi jembatan yang menghubungi dua sudut dua daerah. Berbeda ini ya. Ya, menjembatani jurang yang ada. Nomor satu, jurang antara orang tua dan Tuhan tentu saja. Ya. Sebab ketika terjadi konflik, biasanya kalau sudah begitu kuat, biasanya kesalahan sudah semakin banyak dilakukan. Anak harus menjadi pendamai antara orang tua dan Tuhan, tadi seperti berdoa. Dan buat saya adalah mengingatkan, anak harus mengingatkan orang tua tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Tapi yang kedua, anak menjadi jembatan pendamai antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain. Tentu saja tadi tidak ada dalam keberpihakan, dan yang menarik dalam Alkitab memang beberapa konflik dalam rumah tangga terjadi justru karena keberpihakan. Misalnya jelas Esau dan Yakub terjadi keberpihakan anak papa dan anak mama. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel pertama, kalau dilihat dengan jelas bahwa ternyata Hawa berpihak pada Kain lebih daripada Habel. Ternyata konflik-konflik itu muncul justru ketika terjadi, menurut Pak Fengki tadi, pemicu. Anak jadi pemicu juga, ngambil bagian ngompori tadi sebab membeda-bedakan. Tapi anak menjadi adil dengan orang tua, menjadi jembatan yang menghubungkan orang tua, menjadi komunikasi, menjembatani komunikasi yang terputus. Menurut saya seperti itu. Nah oke, tapi itu berarti kan kita juga tidak lupa bahwa ada orang-orang luar yang mempengaruhi. Contohnya orang tua masing-masing itu mungkin lebih bagus juga tidak boleh terlibat. Ya mungkin orang tua dari istri ataupun suami gitu kan. Kadang-kadang itu ada kompornya Pak. Bagaimana sekarang kalau dua ini sudah dikomporin ini. Dikomporin sudah panas sekali ini. Ini bicara kalau sudah panas ini sudah mau cerai ini. Ya mungkin bisa mukul dan sebagainya. Nah bagaimana sekarang anak ini entah kecil entah besar ya meredakan. Ada satu sikap untuk meredakan. Nah, selain berdoa tadi disebutkan, selain orang tua harus mengajar anaknya tidak boleh berpihak atau tidak menjelekan salah satunya, tetapi bagaimana anak ini ikut meredakan yang kompor yang sudah panas ini Pak, yang siap meledak ini, karena ada kompornya dari orang bermacam-macam. Anak ini bagaimana kurang lebih? Ya, dari saya sedikit bahwa anak, kalau misalnya memang dalam keluarga nggak bisa dipungkiri, misalnya seorang anak sudah memang dekat dengan ibunya. Nah ketika ibunya cerita, tentu anaknya juga kemudian tidak boleh memperkeruh suasana. Kata-kata yang baik, yang sifatnya mendamaikan tetap harus terucap. Ya. Kalau bisa juga anak-anak ini bersatu, kakak, adik, semuanya dalam satu rumah, anak-anak ini juga bersatu. Kalau bisa juga berbicara, ini papa mama kita lagi ada masalah bagaimana, kamu kan deket sama papa, coba dong omongin, saya deket sama mama, nanti saya yang ngomongin mama. Nah dengan cara-cara sederhana seperti ini nanti paling tidak akan ada titik temu persoalan-persoalan dan akan terjadi pengertian-pengertian bersama. Jadi yang ketika dua konflik ini, yang tidak konflik ini harus bersatu. Nah untuk bagi tugas begitu ya, iya, kurang lebih. itu. Nah selain itu apalagi mungkin Pak Doni? Nah kalau anaknya kadang-kadang tidak mau bersatu malah ikut ribut ini atau memang bersatu kan gak gampang juga gitu loh. Iya, buat saya kembali lagi kita harus punya kedewasaan emosi juga satu sisi, sebab ketika terjadi sebuah konflik emosi itu ikut terlibat. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus berkata kalau orang tampar pipi kiri, ya bukan balas tampar pipi kiri tapi serahkan pipi kanan. Nah seringkali kita kalau ditampar pipi kiri kan maunya balas pipi kanan. Nah saya pernah beri contoh Pak Fengki, waktu ditampar pipi kiri kenapa sih kita mau balas? Tampar pipi kanan, ya yang sakit mana, pipinya apa hatinya? Nah seringkali yang sakit sebenarnya bukan pipi ditampar 5 menit hilang sakitnya Pak. Ya, kecuali orang karate 10 menit setengah jam selesai, tapi hatinya yang lama. Nah buat saya kalau
ini bisa tadi didinginkan. Kalau tadi kompor sudah mau meledak ya, ini bisa didinginkan, ini bisa ditenangkan. Masuk dalam hadirat Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, hati yang bersedia untuk didamaikan tadi buat saya adalah akan jauh lebih bermanfaat. Jadi anak-anak jadilah penyampai suara Tuhan, jadilah imam justru ketika orang tua gagal menjadi imam bagi mereka, jadilah imam bagi orang tua mendoakan dalam arti mengingatkan. Papa hati-hati kiri kanan jangan ya sudah papa tenang belum tentu begitu. Jadi mengingatkan dan menjadi orang yang menjebatani sekali lagi. Mungkin itu saja yang saya. Nah, jikalau seandainya kalau kita melihat ini ya terjadi sesuatu keluarga ini gitu loh. Kurang lebih apa yang bisa dikerjakan anak ini yang efektif supaya meminimalisasi persoalan itu. Tindakan nyata apa? Selain berdoa, selain bersatu, betul kan? Tapi ini kan ada beberapa hal lagi nih. Karena apa? Ini bukan hanya soal bersatu firman, masalahnya nggak ada uang, gitu loh. Mamanya ribut karena utang belum bisa bayar ini. Papanya nggak ada duit ini. Anak kan nggak ngerti. Pak doa, iya doa ini bayar ditagih orang ini kartu kredit ini. Iya, mungkin begitu kan? Ini rumah mau disita. Itu kan anak nggak tahu. Nah bagaimana supaya anak ini melihatnya lebih luas lagi gitu loh Pak. Ya kadang-kadang anak juga nggak memiliki keberanian ya untuk ngomong sama orang tua karena segan atau persoalan yang lain atau bahkan merasa bahwa saya sendiri juga belum baik. Nah ini kesempatan sebenarnya ketika kita melihat konflik dalam keluarga, dalam rumah tangga, anak harus menyadari introspeksi diri, saya harus lebih baik. Ya, saya harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga saya ini. Sehingga kalau misalnya seorang anak juga sudah bekerja, memiliki penghasilan, pemberian sedikit kepada orang tua, kepada keluarga itu akan memberikan solusi juga yang cukup baik untuk mengatasi terutama masalah keuangan. Jadi kadang-kadang anak itu saya kayak gak berani melakukan ini dan itu karena saya sendiri merasa tidak layak. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi seorang anak untuk merubah diri menjadi dewasa lagi di tengah-tengah keluarga yang konflik ini. Itu salah satu yang bagus. Tapi anak itu kan belum tahu ini. Ini bicaranya ini bukan cuma emosi nih Pak. Atau ketegangan rumah tangga yang salah paham parkir sepatu di tempat yang tidak tempatnya gitu kan. Tapi ini masalah uang yang ditagih Bang. Kredit mobil yang mau ditarik gitu Pak. Macet. Ini kan jadi terus besok mau makan apa gitu. Ini anak pasti nggak tahu dong. Nah bagaimana sekarang membuat anak-anak itu bukan hanya berdoa gitu loh. Dia kecil atau besar mungkin ada tips sesuatu supaya anak itu bukan hanya bicara itu. Tapi dia mungkin bisa belajar persoalan-persoalan yang lebih dalam lagi Pak. Ya buat saya adalah bagaimana kembali lagi ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan anak bukan hanya, saya setuju bahwa anak bukan hanya menjadi bagian dari sebuah pendamai dari sebuah konflik, tetapi bagaimana anak ikut menjadi bagian dari solusi dari sebuah konflik. Ya saya setuju kalau anak kemudian seharusnya sadarlah ketika terjadi masalah dalam keluarga, anak tidak mungkin tidak tahu, anak pasti tahu. Nah bagaimana dia mengambil bagian untuk ikut jadi solusi. Ya kalau persoalan uang kembali lagi, dia mulai berpikir dong bahwa saya punya kewajiban, orang tua berkewajiban untuk menyekolahkan saya, tapi kemudian boleh datang, Pak Ma kalau kesulitan dalam biaya sekolah, satu titik saya sebagai yang sulung mundur dulu untuk adik-adik, saya cari pekerjaan, saya kemudian membantu. Jadi dia melihat akar persoalan yang sesungguhnya. Part of the solution, not the part of the problem. Jadi dia menjadi bagian dari sebuah solusi, bukan bagian dari masalah. Nah buat saya itu kalau dalam keuangan bekerja, dia bisa hari ini jualan misalnya, online sangat-sangat terbuka, dia bisa sambil mengerjakan yang lain, dia bisa memberi sedikit waktu untuk jualan online atau juga marketing bagi mamanya yang online begitu Pak. Betul. Atau dia mulai misalnya di jemaat atau teman atau saudara, kamu ada pekerjaan apa yang saya bisa pakai untuk saya nganter atau apa, dapat uang lebih. Orang tua ini loh, anak tidak membebani tapi anak mau jadi bagian
dari sebuah penyelesaian konflik supaya orang tua bisa berdamai. Sebab kebahagiaan anak ketika melihat orang tuanya tetap rujuk. Mungkin itu akan menjadi pesan yang kuat kepada papa dan mama yang tadi mungkin sudah nggak mau didamaikan. Anak aja mau didamaikan kok. Masa kita mau cerai, kita mau berpisah. Mungkin itu bisa bantu secara langsung. Mungkin enggak sih, mungkin menurut bapak-bapak, bisa enggak sih kemungkinan anak itu mampu untuk meredakan, untuk mendamaikan orang tuanya yang berkelahi? Ada kemungkinan enggak? Saya yakin sekali ya. Saya yakin sekali anak sampai bisa berfungsi akan hal itu. Anak bisa kok menjadi pendamai di tengah keluarga yang sedang konflik. Cuma persoalannya sekarang anak mau atau tidak. Jadi apa yang kita bicarakan yang Pak Doni sampaikan tadi itu saya setuju sekali. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada perubahan di tengah keluarga. Konfliknya berangsur-angsur pasti akan selesai. Dan Tuhan pasti tidak akan menutup mata. Ketika anak berdoa, Tuhan juga dengarkan doa seorang anak. Ketika anak bekerja, pasti Tuhan juga akan memberkati pekerjaan dari seorang anak. Satu lagi pertanyaan ini. Itu seandainya kalau sekarang kita melihat ini, ada anak yang sudah dewasa. Sudah dewasa ini sekarang sudah dewasa ini. Nah anggap aja dia ini sekarang juga punya profesi kerja ini. Kerja ya. Nah bagaimana kalau dia sendiri juga kena PHK. Dan terus dia lihat orang tuanya ribut ini. Nah bagaimana, saya nggak cerita orang tuanya lagi. Sikap anak untuk menghadapi dia punya persoalan sendiri. Bagaimana caranya? Nah ini tidak mudah tuh. Dia bisa ngadepin situ tapi dia ngadepin dirinya sendiri sekarang ini. Ya kan? Kadang-kadang dia sana tidak repot, dia yang mabuk ini membuat pertengkaran rumah tangga, betul kan? Mungkin orang tuanya nggak repot, dia sendiri yang main game, keluar malam. Nah itu membuat rumah tangga berantem juga. Nah ini bagaimana kalau kurang lebih maksudnya anak tadi yang profesi, terus tiba-tiba dalam profesinya ada 1-2 tips saja sebelum kita akhiri lah. Iya, persoalan akan membuat emosi tidak menentu. Jadi bagi saya ketika di tengah persoalan pun tetap menjadi orang yang memiliki kedewasaan dalam emosi, karena konflik dalam keluarga dan rumah tangga, apapun peranan kita baik suami, istri maupun anak, ketika kita berusaha untuk menanggalkan emosi-emosi yang negatif dan mulai menghidupkan emosi-emosi yang positif, nanti kita akan menjadi berkat dan sumber kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya mungkin tinggal sedikit waktu untuk Pak Doni ini. Buat saya solusi dari sebuah konflik adalah ketika ada yang bersedia menjadi korban dalam tanda kutip sama seperti Yesus. Pertanyaan tadi memang tidak mudah sebab dia sendiri punya persoalan, keluarga punya persoalan, mau tidak mau akhirnya ketika dia mau terlibat dalam solusi maka dia harus menjadi korban. Saya lihat ada banyak orang pengusaha juga, misalnya hari ini Pak Fengki nggak bisa bayar THR, akhirnya ngambil dari kocek pribadi, berarti ruginya cukup lumayan untuk memberi, artinya dia bersedia menjadi korban. Ketika orang tua juga mengalami konflik, anak-anak kamu harus bersedia untuk menjadi korban lebih. Saya punya masalah sendiri, tapi saya juga harus berpikir bagaimana saya bisa terlibat menjadi solusi dari masalah orang tua saya. Jadi buat saya adalah kesediaan untuk rendah hati, menjadi persembahan di hadapan Tuhan, kembali lagi dan berdoa supaya Tuhan bisa memberkati setiap jalan-jalan kita ke depan. Terima kasih. Inilah saudara-saudara beberapa tip yang kita sudah dengar, tapi ingat, dalam kasus-kasus seperti ini, jangan cuma ingin dimengerti orang, belajar mengerti. Dan ketika ada masalah apapun juga, jangan cuma bisa jadi penonton, tapi terlibatlah dalam, bukan mempersoalkan tambah besar, tapi terlibat untuk meredakan masalah, untuk mencari solusi. Dan yang terakhir, belajar punya tanggung jawab, menjaga keutuhan, baik anak maupun orang tua. Apapun yang terjadi kepada salah satu anggota, yang lain pasti sakit. Kesatuan, teamwork, rumah tangga perlu dijaga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Saksikan Best Talk with Pastor Fengki Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.